Salam guru penggerak. Izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1 bersama saya dari Santiobia, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jayapura. Kesimpulan materi yang saya ambil dalam modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, tujuan pendidikan dan pendidikan yang ketiga, kodrat alam dan kodrat sains. Yang keempat, asas trikot. Dan kelima adalah budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses mendidik anak memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan yang menuntun. Guru diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Petani yang menanam padi hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, tidak bisa menuntun untuk tumbuh menjadi tanaman lain. Tugasnya adalah menyiapkan lahan yang subur, menyirami dan memelihara, menghilangkan hama, dan memberi pupuk. Sama seperti seorang guru, ia harus mengenali karakter siswanya, mengenali gaya belajarnya, jangan paksa siswa untuk menjadi orang lain. Proses menuntun menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu Ingarso Sumtoludo di depan memberi teladan, Ingmadya Mangunkarso di tengah memberi motivasi, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan dan semangat. Berikut adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah pendidikan menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak. Kodrat zaman, pendidikan menyesuaikan zaman. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun seorang anak sudah membawa kodratnya, ibaratnya kertas. Di kertas itu seorang anak sudah ada tulisan yang samar-samar. Tugas pendidik adalah menebalkan sehingga menjadi jelas dan bermakna. Berikut adalah asas trikot, yaitu continue. Pendidikan itu bergerak maju dan berkesinambungan. Yang kedua adalah konvergen, mengambil dari berbagai sumber. Dan yang ketiga adalah konsentris, relevan dengan kepribadian bangsa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikut adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pemikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan semangat, cipta, rasa, karsa, karya, pekerti atau tenaga, seimbang atau selaras dengan kehidupan. Pertanyaan pemantik yang pertama berhubungan dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah transfer materi pembelajaran. Yang kedua, materi cenderung fokus dari buku paket yang tersedia. Yang ketiga, melihat nilai dari aspek kognitif saja. Keempat, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Yang kelima, tuntas pembelajaran jika mencapai KKM. Yang keenam, mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah fokus pada hasil.
bukan proses. Ini adalah proses pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 pemikiran belajar dewasa. Ini adalah proses pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah yang pertama, pembelajaran yang berpusat kepada anak. Yang kedua, bukan mengajarkan tapi menuntun anak dalam pembelajaran. Yang ketiga, bukan mengejar materi tetapi lebih fokus kepada kebutuhan siswa. Yang keempat, sumber belajar tidak hanya dari buku tetapi dari berbagai sumber. Yang kelima, proses itu penting daripada hasil. Nah, pertanyaan ketiga yang saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yaitu saya merancang pembelajaran yang menarik seperti ice breaking, metode yang interaktif. Lalu menyiapkan media pembelajaran yang beragam, pembelajaran yang membuat anak menjadi lebih aktif. Nah, yang kedua, menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, budaya daerah setempat. Lalu yang keempat, melaksanakan penilaian yang beragam sesuai dengan minat bakat dan keragaman siswa. Setiap siswa memiliki keunikan tersendiri. Lalu yang terakhir saya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia.